Teman-teman, di tahun 2026 ini baru saja muncul sebuah peluang besar yang bisa kita ambil untuk menggandakan duit kita dalam 2-3 tahun. Dan cara ini sangat sederhana. Siapapun bisa melakukannya. Mau teman-teman seorang pengusaha, pensiunan, mau teman-teman baru lulus kuliah atau pekerja, selama teman-teman punya HP dan internet, kita semua bisa memanfaatkan kesempatan ini bersama. Jadi pastikan nonton video ini sampai selesai agar kita semua tahu bagaimana cara memanfaatkan kesempatan ini di tahun 2026. Pertama-tama kita harus update dulu kondisi pasar yang sebenarnya. Di media itu terbagi, ada dua pandangan teman-teman. Sekarang semakin terlihat sebagian orang benar-benar percaya bahwa kondisi ekonomi Indonesia itu sangat-sangat baik teman-teman. Penjualan retail naik ke level 6,9 yang oranye Pak. Itu 6,9, itu kita lihat dibanding tahun lalu udah di atas banget Pak. Jadi kita keadaan bagus sekali sekarang Pak. Jadi kebijakan Bapak betul-betul bisa membangkitkan ekonomi. Dan bahkan tidak sedikit orang-orang yang mengatakan bahwa semakin tinggi US dollar semakin menguntungkan untuk Indonesia. Nah, tetapi ada juga sebagian besar orang-orang melihat kondisi ekonomi Indonesia ini sangat-sangat memprihatinkan, bahkan menuju jurang krisis. Indonesia saat ini menghadapi 6 dimensi kematian, the silent killer. Kita berada di titik kritis ketika tekanan dari dalam dan luar negeri menghimpit dan resiko Anda kehilangan pekerjaan atau bisnis Anda bangkrut. Mari kita bedah satu persatu statistik yang sudah muncul di depan mata. Mulai dari rupiah yang baru saja tembus all time low, teman-teman. Di mana USD IDR hampir mencapai 17.400. Bahkan harga obligasi pada tumbang semua. Karena terjadi market outflow yang sebegitu besar oleh asing. Jadi asing keluar dari saham, IHSG tumbang. Asing juga keluar dari obligasi pemerintah. Sehingga yield mulai kembali naik dan ini akan membebani negara kita semakin besar lagi. Dan teman-teman, di bulan Mei ini banyak berita yang cukup besar ya. Selain perang yang tidak ada hentinya, ini UAE kepingin keluar dari OPEC. Supaya teman-teman paham seberapa besar kondisi keluarnya UAE dari OPEC, United Arab Emirates itu sudah menjadi anggota OPEC selama 60 tahun dan di bulan Mei ini mereka baru saja declare akan keluar. Kebayang nggak? Nah, OPEC itu adalah organisasi minyak internasional. Mereka itu yang menyusun ya kuota untuk cetak oil berapa banyak. Kadang mereka harus tingkatkan, kadang mereka harus rem supaya menjaga stabilitas harga minyak. Nah, sekarang kalau UAE keluar dari OPEC, mereka itu tidak terikat. Berapa banyak minyak pun yang mereka mau cetak bisa. Nah, ini dampaknya seperti apa? Dari satu sisi ini sesuatu yang baik. Karena semakin banyak minyak yang mereka produksi, maka itu bisa menekan harga minyak dunia. Tapi di sisi lain, jika UAE melakukan seperti itu dan tidak ada masalah atau sanksi apapun, maka kekuatan OPEC akan semakin berkurang. Apakah ini bisa saja menimbulkan sebuah domino efek yang dimana negara-negara Middle East lainnya akan satu persatu keluar dari OPEC demi mendapatkan profit pribadi. Karena mereka sudah bisa mencetak minyak sebanyak-banyaknya di saat kondisi minyak harganya yang sangat tinggi. Yang pastinya teman-teman, kita harus terus memonitor perkembangan geopolitik yang begitu cepatnya berubah di era 2026 ini. Nah teman-teman, ada satu momen yang menurut saya cukup memprihatinkan. Pada saat minyak naik terus sampai di titik hampir di harga 120. Nah, sebagai gambaran seberapa parah sih kalau minyak naik sampai 120. Anggaran kita untuk subsidi energi memperhitungkan harga minyak itu di $70 per barrel dengan asumsi dolar 17.000. Nah, kalau setiap $1 naik, itu harus membebani 7-10 triliun rupiah. Artinya kalau sampai minyak bertahan di 115 saja, Indonesia harus mengeluarkan dana 200-300 triliun lebih hanya untuk subsidi energi. Nah, kebayang nggak kalau perang ini nggak selesai-selesai? Uang ini datang dari mana? Pemerintahan kita udah sangat kesulitan cari dana. Nah, kenapa saya bisa bilang bahwa pemerintah kita sudah agak sulit nih dari segi dana? Salah satu indikatornya
contohnya teman-teman, Indonesia itu kan punya cadangan devisa, yang dimana cadangan devisa ini bisa dipakai untuk menstabilisasikan USD/IDR. Sempat tuh mereka agak gencar di angka 17.000, kita tertahan USD/IDR untuk beberapa minggu. Tetapi sekarang pada saat tembus 17.000 itu mencapai 17.300 lebih, itu durasinya sangat cepat teman-teman. Yang artinya apa? Nggak bisa tuh BI terus-terusan gelontarkan dana. Karena mereka nggak bisa tuh terus spending cadangan devisa hanya untuk menstabilisasikan rupiah. Ada banyak hal yang perlu mereka lakukan. Lalu teman-teman, another big news, ya berita yang cukup menghebohkan pasar adalah pemerintah mulai minta perbankan untuk membiayai Koperasi Desa Merah Putih dan juga MBG. Dan kita belum tahu nih peraturan seperti apa. Pak Purbaya juga sedang menunggu nanti cara aturan mainnya bagaimana. Nah, ini ada sebuah plus minus ya kalau kita lihat. Plusnya apa? Perbankan itu akan dipaksa untuk berpikir bagaimana cara menyalurkan kredit dengan baik. Karena kalau mereka sampai salah langkah itu akan menggerus profit mereka. NPL akan naik, margin mereka akan semakin tipis dan itu akan menciptakan masalah baru. Nah, tetapi teman-teman, negatifnya ini menurut saya cukup besar. Kenapa? Karena kalau program MBG dan program Koperasi Desa Merah Putih ini tidak dimonitor dengan ketat, dikhawatirkan jika duit sudah disalurkan dan ternyata tidak bisa bayar kembali, NPL membengkak, maka bank-bank himbara akan mulai bermasalah. Dan teman-teman tahu ini dampaknya kemana? Ke Danantara. Karena sekarang cash flow-nya Danantara itu kan mostly kebanyakan dari big banks. Jadi big banks ini kalau diminta untuk menyalurkan program-program pemerintah dan akhirnya bermasalah, nah nanti dampaknya adalah NPL besar, dividennya akan mengecil, sehingga Danantara performance-nya akan buruk. Maka itu menjadi sebuah siklus yang sangat buruk untuk image pemerintahan. Dan saya yakin pemerintah nggak mau itu sampai terjadi. Apakah keputusan untuk meminta Bank Himbara menyalurkan kredit itu adalah sesuatu yang baik atau tidak? Ini semua tergantung bagaimana monitoring program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Saya harap kedua program tersebut benar-benar bisa dikawal dengan baik supaya Bank Himbara bisa dapat keuntungan dari menyalurkan kredit dan omset mereka bisa meningkat. Jadi teman-teman, saya tidak tahu bagaimana konsepnya ada orang-orang yang bisa berpikir bahwa semakin kuat dolar terhadap rupiah itu bisa menguntungkan negara kita. Itu gimana asalnya? Kalau fakta itu benar, rupiah terus melemah terhadap US dollar dan itu sesuatu yang menguntungkan, kenapa mereka introduce sebuah peraturan untuk bertransaksi US dollar yang dari 100.000 menjadi 50.000 dibatasin kan? Lalu mereka melakukan intervensi menggunakan cadangan devisa untuk menstabilisasikan rupiah. Kalau memang ternyata itu menguntungkan, kan nggak make sense menurut saya. Jadi kalau rupiah terus melemah, teman-teman, itu masalah akan semakin parah. Karena barang-barang akan naik semua. Negara Indonesia adalah negara yang penuh dengan melakukan import dari luar negeri. Mulai dari makanan, pakaian, basic materials, dan masih banyak lainnya yang perlu diimport dari luar negeri. Sehingga kalau kurs terus-terusan naik, barang semakin mahal, dijuallah ke dalam lokal di Indonesia, maka semuanya akan semakin mahal. Dan apa yang akan dirasakan oleh kelas menengah dan menengah ke bawah, semuanya akan menderita karena barang-barang mahal tetapi income mereka semuanya tidak ada kenaikan. Dan sekarang coba kita lihat comparison antara IHSG dan market di Asia lainnya. Ini kelihatannya crash terbesar justru terjadi hanya di Indonesia, bukan di negara-negara lain. Bahkan di Amerika yang sedang perang, dolar mereka masih kuat, dia punya stock market masih naik dan semuanya masih aman-aman. Lalu kok bisa IHSG kita crash sedemikian rupa dan dikatakan Indonesia ini lagi luar biasa? Nah, teman-teman boleh nih share di kolom komentar di bawah. Menurut teman-teman bagaimana sih sebenarnya kondisi negara kita? Apakah masih sangat baik-baik saja, everything is fine, atau finansial negara kita ini sebenarnya sangat rapuh dan sudah berbahaya? Oke, sekarang kita lanjut. Ada cara apa nih yang bisa kita lakukan untuk menggandakan duit kita? Karena di tahun 2026 ini saya lihat ada opportunity yang besar muncul di depan mata. Kita langsung saja zoom in ke IHSG. Teman-teman lihat IHSG kita ini sudah jebol dan terutama saham perbankan sudah jebol sangat dalam. Nah, sekarang saya akan jabarkan sebuah data supaya teman-teman simak dengan baik-baik. Kita fokus di saham BBCA ya teman-teman. Bahwa di tahun 2026 itu saham BCA kalau kita lihat dari all time high-nya sampai di harga sekarang 5.850 pada saat video ini dibuat, penurunannya sudah lebih besar daripada saat
crash COVID. Nah, sebagai konteks teman-teman, di tahun 2020 crash COVID itu seluruh dunia merasakan kengerian yang luar biasa. Sebuah virus yang tidak dipahami menyebar ke seluruh dunia. Bayangkan satu dunia lockdown selama 3 bulan. Ekonomi itu berhenti. Jadi wajar sekali sebuah virus yang sebegitu luar biasa terjadi di seluruh dunia. Dan saat itu IHSG kita tumbang termasuk BBCA. Kita lihat sahamnya koreksi cukup dalam. Tapi koreksi tersebut sekarang kelihatannya justru tidak begitu besar kalau kita bandingkan dengan crash yang terjadi di tahun 2026 ini, yang dimana penurunannya sudah mencapai hampir 50%. Nah, artinya apa nih teman-teman? Buat yang mungkin ragu-ragu mau mulai masuk ke dalam saham, ya orang-orang yang sudah lama pensiunan, selama ini mainnya cuma di obligasi, mainnya di deposito, ini adalah waktu terbaik untuk masuk ke dalam saham di 2026 ini. Mungkin bukan besok belinya, tapi persiapkan medianya, sekuritasnya, supaya teman-teman pada saat nanti waktu yang tepat untuk belanja, teman-teman lakukan di tahun 2026 ini. Kalau menurut saya nanti waktu yang tepat adalah di akhir tahun, mungkin di kuartal 4 2026. Disitulah teman-teman boleh cukup serius memborong saham BBCA. Tidak perlu pusing dengan bank-bank yang lain. Cukup satu saja, BBCA. Teman-teman bisa dapat average price di bawah 6.000. Dan jika perang sudah selesai, ekonomi mulai berjalan kembali, BBCA mulai dibeli lagi oleh asing dan juga institusi, saham BCA itu bisa mencapai all time high kembali. Pada saat BCA mencapai all time high sebelumnya, itu teman-teman sudah menggandakan duit teman-teman. Yang taruh 100 juta menjadi 200 juta, yang taruh 1M menjadi 2M. Teman-teman mau mulai bisnis apa lagi di era zaman sekarang? Mau startup apa yang bisa profit 100% dalam mungkin 2-3 tahun doang? Biasanya ada orang itu butuh 5-8 tahun untuk break even. Itu baru break even teman-teman. Kalau secara historis coba kita lihat di COVID di tahun 2020, BCA kurang dari 3 tahun sudah mencapai all time high, dan orang-orang yang belanja di BBCA profitnya itu lebih dari 50%. Bahkan kalau ada yang hold lebih lama, hampir cuan 100%. Nah, jadi teman-teman, ini benar-benar kesempatan emas. Supaya teman-teman bisa lebih yakin lagi, kita semua harus bicara soal data. Untuk BCA turun sedalam ini secara historis itu sudah berapa kali? Yang skalanya sebesar tahun 2026 belum pernah terjadi. Bahkan yang kita anggap di COVID sudah sangat masif, ternyata sudah dikalahkan nih koreksi di tahun 2026. Dan kalau kita lihat BCA itu yang crash dalam hanya terjadi di 2026, 2020, dan juga di 2008 teman-teman. Nah, sisanya hanya koreksi-koreksi kecil. Artinya kesempatan seperti ini hanya muncul sesekali dalam belasan tahun teman-teman. Dan kalau sudah muncul sebuah kesempatan emas, masih teman-teman tidak mau ambil, ada yang malas, ada yang cuma dengar ini lalu skip, tidak melakukan apa-apa. Teman-teman baru saja mengabaikan kesempatan emas. Dan ingat, siapapun bisa nih beli saham BCA selama teman-teman punya internet dan punya HP. Dan karena kita speak based on data, kita harus lihat performance BBCA. Kita lihat nih laporan keuangan BCA sekarang dan kita bandingkan dengan 5 tahun terakhir. Karena harga BCA sekarang itu sudah lebih murah dari 5 tahun yang lalu. Kalau kita bandingkan dari pendapatan omset BCA dan juga laba bersih BBCA, itu semua nggak ada masalah. Malah justru perusahaan ini terus berkembang. Tapi harga sahamnya ke bawah gara-gara terjadi outflow sementara ini oleh fear MSCI dan juga fear terhadap kebijakan policy government kita. Nah, sehingga inilah yang kita sebut sebagai under value. Jadi teman-teman, kalau sebuah perusahaan performance-nya itu malah meningkat tapi harga sahamnya turun, disitulah terjadi ketidakseimbangan harga dan kesempatan emas mulai muncul. Buat teman-teman yang kepingin serius mengambil opportunity ini untuk cuan dari saham BCA, siapapun bisa ikutan join ya. Saya sudah siapkan, teman-teman boleh masuk ke satu grup khusus yang saya sediakan untuk mendapatkan profit dari BCA. Nggak perlu banyak analisa, nanti setiap bulannya akan saya lakukan update secara rutin. Buat teman-teman yang kepingin join bisa segera hubungi admin, itu gratis, nanti akan dijelaskan oleh admin. Silakan sebelum kehabisan.
Yang lama mengikuti Eji Invest pasti sudah tahu bahwa sementara ini posisi saya masih tetap terbuka nge-short di Bitcoin. Dan saya belum agresif belanja Bitcoin karena harga Bitcoin belum di bawah angka 70.000. Jadi saya posisinya masih wait and see dan floating profit saya di Bitcoin masih cukup besar. Sekarang muncul kembali sebuah opportunity yang selain BCA, ada sebuah instrumen yang akan saya short lagi, teman-teman. Opportunity yang saya lihat adalah kita bisa mempunyai kesempatan nge-short minyak. Karena oil tidak sewajarnya untuk bertengger di harga 110 ke atas. Jadi teman-teman, dalam momen seperti ini, kecenderungan untuk harga oil turun itu jauh lebih besar. Karena sekali terjadi perdamaian, minyak itu bisa langsung turun di bawah 100 dan profit kita bisa langsung sangat besar. Dan di dalam dunia futures, resiko sangat besar karena berpotensi kena margin call. Jadi ini khusus buat teman-teman yang sudah memahami resikonya bermain futures, baru boleh ikutan nge-short oil. Dan teman-teman kalau mau nge-short futures nggak bisa pakai sekuritas di saham, harus menggunakan aplikasi futures. Nah buat teman-teman yang kepingin tahu aplikasi apa yang saya pakai, bisa tulis komen mau supaya nanti saya akan berikan linknya untuk teman-teman semua. Dan kita tahu teman-teman, harga minyak kalau sudah di atas 110 itu tidak sehat sama sekali untuk ekonomi global. Jadi tidak mungkin mereka terus bertengger di atas selamanya, pasti akan turun. Nah tugas teman-teman adalah melakukan open posisi short di waktu yang tepat supaya teman-teman bisa mendapatkan cuan yang lumayan besar. Jadi kalau kita ketemu sebuah opportunity, mesti diambil. Yang penting kita harus manage resikonya. Jadi daripada teman-teman kejebak di judol, ya kejebak di pinjol, atau bahkan sekarang ada musim bola teman-teman kejebak di judi bola, mending teman-teman manfaatkan kesempatan ini, siapkan duitnya, membuka sekuritas, mulai perlahan-lahan beli saham BBC. Nggak usah tuh analisa saham-saham lainnya, dan teman-teman dalam 2 tahun kemungkinan bisa mendapatkan profit yang cukup memuaskan. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye. Kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap. Matanya buram, Indonesia gelap. Indonesia terang.